Kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Bernard Wijaya, Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, dan Novita Tandri, Psikolog Anak, Remaja, dan juga Keluarga. Mbak Novita dan Pak Bernard, kita lanjutkan. Saya ingin menyambung sebelum jeda tadi, Mbak Novita. Perilaku bunuh diri, ini kan selalu ditunjukkan oleh seorang individu. Apa sebenarnya yang bisa dikenali? Seperti apa tanda-tandanya dan tanggung jawab dari lingkungan sosial ketika mengetahui tanda-tanda itu muncul dari seorang individu? Baik, sebenarnya orang melakukan self harm atau melakukan bunuh diri, gitu ya, itu ada tanda-tandanya, Mbak, yang biasanya sudah terlihat. Dan kalau kita aware, kalau kita sensitif untuk bisa membaca, sebenarnya mereka sudah bisa menunjukkan itu beberapa waktu sebelum terjadinya bunuh diri. Saya ambil contoh misalnya ucapan. Aduh, aku kayak nggak kepengen hidup lagi deh. Lebih baik saya nggak usah ada di dunia ini. Misalnya, mau mati aja saya deh. udah capek. Ya. Betul, saya capek hidup kayak gini. Kayaknya dunia ini lebih baik kalau tanpa saya. Perubahan secara perilaku misalnya. Menarik diri, Mbak, dari lingkungan. Sudah lebih diam, tidak kepengen lagi bicara terlalu banyak, mulai memberikan barang-barang berharganya, mulai menitipkan pesan-pesan kalau misalnya dia nggak ada, perubahan emosi, depresi. Karena kalau kita lihat ini, depresi yang terjadi pasti ada gangguan tidur di situ, Mbak. Sulit untuk tidur, rasa cemas, rasa khawatir, ketakutan yang berlebihan, takut melihat telepon, takut melihat orang datang ke rumahnya. Ciri-cirinya sebenarnya sudah ditambahkan perubahan fisik, Mbak. Lebih naik berat badan banyak atau malah kurus lebih banyak. Lalu penggunaan zat-zat yang terlarang, misalnya mengkonsumsi yang biasanya mereka tidak konsumsi, alkohol kah, nafsa kah, perilakunya berbahaya, Mbak. Jadi lebih nekat misalnya. Lebih tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan hidup dia. Nah, ini jangan diabaikan. Kalau ini ada orang-orang di sekitar kita dari ucapan, perilaku, dan gangguan yang terjadi, coba dideketin, coba ditawarkan, apakah kita bisa menjadi orang yang bisa diajak untuk berbicara sebelum mereka meminta bantuan atau pertolongan. Karena biasanya kita akan datang, kalau dia bercerita, jawabannya gini loh, Mbak, biasanya, kamu cuma begitu doang, biasa lebay aja kali, lebay, gue juga dulu kayak begini. Nah, setiap orang tuh berbeda. Nah, terkadang pada saat mendapatkan ada keluhan atau seseorang bercerita, coba buka hati, coba buka pikiran kita untuk just listen, mendengar dulu gitu, Pak. Mendengar itu terkadang membantu kita tanpa ada judging di situ, tanpa ada komentar yang justru mengecilkan atau merendahkan, Mbak. Seberapa besar peran istri atau suami, pasangan, significant other ketika pasangannya menunjukkan tanda-tanda itu? Sangat penting, Mbak. Kalau kita bicara sekarang soulmate, kita bicara suami istri adalah dua menjadi satu ya. Dua orang yang menjadi satu yang dibentuk di dalam satu mahligai pernikahan. Jadi saling mendukung, saling menguatkan, ini sangat penting sekali. Jadi kalau ada yang mengalami gangguan kecemasan, atau bahkan ke arah depresi, atau berada di bawah ancaman, coba salah satunya menguatkan, melihat begitu banyak faktor-faktor yang lain bisa membuat hidup ini lebih baik, lebih indah. Banyak hal-hal yang bisa disyukuri dalam hidup ini, bukan hanya melihat satu hal yang sedang dihadapi. Bahwa dalam setiap ombak, dalam setiap badai, akan ada nanti pelangi yang timbul. All is well, semuanya akan baik-baik saja. Nomor satu yang harus dilakukan, bicara, ngobrol, cari bantuan. Kalian tidak sendirian, you are not alone. Manfaatkan semua layanan yang ada. Dan layanan ini dengan senang hati, atau kalau belum bisa mendapatkan, Anda bisa DM Instagram dengan saya. Saya akan siap membantu. Ya, lalu yang lain, Mbak, perlu diajarkan juga anak-anak supaya saya yakin preventif akan jauh lebih baik dibandingkan dengan kuratif. Ajarkan anak apa yang disebut dengan keinginan dan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan dan bukan apa yang diinginkan. Ajarkan nilai uang. Apa itu konsep uang? Pentingnya menabung. Dari kecil sudah bisa diajarkan. Menabung itu proses.
ada daya juang di situ untuk mengekang keinginanmu untuk bisa menabung yang nanti kebutuhan yang kamu inginkan bisa didapatkan dari sana. Baik. Hidup sesuai kemampuan, Mbak. Ini penting sekali. Baik. Hidup sesuai kemampuan, karena dengan sosial media, dengan internet, kita membandingkan hidup kita dengan orang lain yang tingkat kepuasannya tidak ada berhenti di satu titik. Jelaskan bahaya daripada meminjam uang. Datang dengan resiko dan konsekuensi bahwa itu harus dibayarkan dengan bunga. Apa itu bunga? Karena biasanya kita nggak mengajarkan ini kepada anak-anak, dan akhirnya pada saat dia beranjak remaja, sampai menikah, ini menjadi satu kebiasaan. Literasi keuangan dasar penting sekali diajarkan. Dan bangun tanggung jawab, Mbak. Baik, ini inline sebenarnya Mbak Novita, inline dengan apa yang disampaikan oleh banyak pakar kebijakan publik gitu ya. Saya ingin ke Pak Bernard. Sekali lagi Pak Bernard, program pendidikan tentang pengelolaan keuangan, literasi yang tidak hanya mengedukasi masyarakat tentang resiko utang, tapi juga memberikan alternatif lain. Kalau tidak berhutang terus apa yang dilakukan? Menabung itu caranya seperti apa? Atau memanfaatkan program-program pembiayaan mikro yang lebih terjangkau untuk seorang calon nasabah dalam hal ini. Saya ingin tahu sebenarnya seberapa jauh sosialisasi selama ini telah dilakukan oleh OJK. Mengingat kalau kita lihat misalnya kita juga akan tampilkan grafis kredit macet pinjol per Juli 2024. Sasaran usia atau kelompok usia 19 tahun hingga 34 tahun ini yang memiliki total outstanding terbesar hingga 652,7 miliar rupiah. Sekali lagi ini kelompok 19 tahun hingga 34 tahun ini juga yang terjadi keluarga bunuh diri yang di Cirende dan juga Kediri, di mana kepala keluarganya berusia 31 tahun. Seperti apa sebenarnya sosialisasi dan langkah ke depan mitigasinya seperti apa Pak Bernard? Ya, terima kasih. Ini memang permasalahan kita bersama ya. Tapi dari sisi kami sebagai otoritas, kami memang berdiri di tengah. Artinya kami tidak pro kepada satu sisi ya. Tidak semata-mata hanya memerlukan support kepada sisi demand, satu sisi supply-nya, apalagi kepada pelaku bisnis ataupun kepada konsumen. Tapi berdiri di tengah. Kenapa kami kan sama-sama dalam rangka untuk menjaga kesinambungan sistem ekonomi kita lebih baik ke depan. Dan tentu saja solusinya bersama-sama ya. Dari sisi edukasi dan literasi, saya sangat sependapat dengan Ibu Novita. Itu memang harus dibangun dari diri sendiri gitu ya. Keluarga, inti dan sebagainya. Tapi OJK dan juga pelaku bisnis harus sama-sama membangun. Kami memiliki peraturan otoritas jasa keuangan nomor 3 tahun 2023, itu juga sama. Bahwa edukasi literasi keuangan itu bukan tugasnya hanya semata-mata otoritas, tetapi pelaku bisnis dan juga kita secara bersama-sama. Di dalam ketentuan kami itu edukasi literasi kita pastikan harus dibuat, harus direncanakan, kemudian harus direalisasikan gitu ya, supaya edukasinya dan literasinya berjalan bersama-sama seimbang. Boleh dia menjual bisnis, boleh, karena kan tugasnya seperti itu ya. Tapi dalam menjalankan bisnisnya atau inklusinya itu harus diberikan literasi keuangan yang cukup dan sebagainya. Hal sama untuk tanggung jawab kita. Jadi kami kalau dari sisi pengawas perilaku kami ya, perilaku dari aspek konsumen, kami juga mengedukasi dalam hal kalau sependapat dengan Ibu Novita, kalau kita ingin minjam gitu ya, karena memang pengertian minjam itu sangat dilakukan tergantung dari akses kemampuan dari individu ya. Kalau dia nggak bisa ke bank, nggak bisa ke perusahaan pembiayaan karena memang sifatnya lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang agak susah, agak lebih lama ya, maka mungkin salah satu solusinya dengan mencari pinjaman online tadi. Secara kebutuhan memang harus dilakukan sesuai dengan tadi, bukannya keinginan gitu ya, tapi berdasarkan kebutuhan. Jadi kalau meminjam itu kalau yang memang mendesak gitu ya, jangan mengikuti gaya-gaya hidup, misalnya mau beli handphone, mau ganti handphone atau saya mau belanja barang karena ikut-ikutan karena fear of missing out misalnya, itu jangan kita hindari seperti itu. Itu merupakan keinginan bukan kebutuhan gitu ya. Jadi kita perlukan bahwa pinjam itu dalam kondisi yang mendesak. Apa sih Pak Kemudian, perbaikan ke depan pinjam, untuk perbaikan ke tadi ya depan? Mas, kita edukasi ya. Jadi edukasi kita banyak nih, teman-teman kami dari Departemen Literasi Inklusi Keuangan dan sebagainya telah memberikan program namanya Gencarkan
kemudian program simpanan pelajar dan sebagainya. Intinya adalah membangun budaya gitu ya. Budaya tadi saya sangat merapat, budaya hemat, budaya membiasakan diri untuk bisa menyisihkan dan untuk masa depan kita gitu ya. Untuk masa depan gitu. Tadi kembali, kalau kita ingin minjam nih ya, kita kaitan, saya fokus kepada minjam. Kalau minjam tadi sesuai kebutuhan dan kemampuan, jangan kita pinjam memang butuh, tapi kalau kemampuan kita terbatas, ya udah kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita saja. Misalnya sepertiga dari penghasilan kita, itu kemampuan kita ya itu, jangan melebihi dari itu gitu ya. Kemudian nanti misalnya kalau memang dalam prakteknya atau dalam perjalanan waktunya angsuran itu tidak bisa diterbayarkan gitu ya. Ini memang tidak bisa terhindarkan ya, mungkin karena kondisi ekonomi dan sebagainya. Tetapi saya mengingatkan kepada teman-teman masyarakat, debitur dan sebagainya, kalau misalnya ada tunggakan dan sebagainya, jangan menghindar gitu ya. Maksud saya, utang adalah utang dan harus dibayar gitu ya. Kenapa? Ya kan teman-teman pelaku perusahaan pinjol juga kan punya dana dan dipinjamkan sama orang lain, dia juga mungkin pinjam dari orang lain dan harus dibayar gitu ya. Maka dengan demikian ini solusinya adalah hadapi saja gitu ya. Jangan menghindar. Nah, kebiasaannya penagihan atau debt collector itu mungkin timbul karena susah dihubungi nih si nasabahnya nih, sering-sering menghilang, menghindari waktu dan sebagainya supaya nggak bisa dihubungi dan sebagainya gitu ya. Kalaupun terjadi permasalahan, tadi saya sangat mendapat juga bahwa ada pihak yang kita bisa mencari solusi dengan minta nasihat, saran, bantuan kepada orang-orang terdekat kita nih. Kita punya, kalau misalnya punya ayah, punya ibu, punya adik, punya kakak, Pak atau Bernard, bahkan teman, itu solusikan dan sebagainya. baik. Gitu. Pak Bernard, tapi kalau seseorang Itu salah sudah satunya. terjerat hutang, yang dibutuhkan atau solusi terbesarnya kan bukan minta nasihat, Pak. Tetapi kemudian bagaimana cara menutup hutang itu atau bisa melakukan pencicilan seperti yang disyaratkan begitu. Nah, dalam hal ini kan Ya, makanya, makanya baik. Seperti apa sebenarnya kemudahan yang bisa ditawarkan oleh oleh debitur yang memang sudah terjerat hutang ini? Kan tidak mungkin orang tanggal 1 harus bayar sementara tanggal 30 nggak ada duitnya, terus diminta untuk cari nasihat. nah itu masanya kita sekali. Kemarin kalau kasus ataupun masa COVID ya, itu kan ada masa di apa istilahnya leniency gitu ya. Kita memberikan kebijakan untuk restrukturisasi, artinya menyadari bahwa kondisi ekonomi yang sedemikian rupa mengakibatkan tidak mampu bayar, itu perlu kita diskusikan. Minta atau datangi atau hubungi misalnya pelaku bisnisnya bahwa kondisi kami seperti itu. Maka minta penyelesaian. Atau kalau perlu adalah tadi minta pengurangan dari bunganya, dendanya, atau bahkan minta perpanjangan waktu dan sebagainya. Saya yakin mereka juga pasti akan membuka pintu gitu ya kalau nasabah debitur yang kesulitan tadi. Dengan catatan itikat baik ya, jangan kabur begitu saja menghindar, itu kan tidak menyelesaikan masalah Baik. gitu ya. Apakah Data, mekanisme hubungi, keringanan-keringanan komunikasi dan itu, sebagainya. Pak Bernard, apakah mekanisme demikian untuk membantu untuk mendapatkan keringanan-keringanan itu, mekanisme itu sudah berjalan selama ini? Oh, sangat berjalan. Kemarin waktu COVID kan sudah ada ya, sudah sangat terbukti bahwa ada restrukturisasi dan sebagainya, dan itu jumlahnya besar banget itu, Pak. Bapak bisa lihat juga bahwa kami OJK juga memberikan ada pengaturan ya, ada khusus POJK-nya berkaitan dengan bagaimana untuk menjaga supaya nasabah-nasabah yang punya hutang karena kondisi ekonomi sulit, apalagi Baik. masa COVID kemarin, Pasca itu kita COVID bisa leniensi. Bisa. hingga 2024 ini tetap berjalan. Sudah, karena COVID-nya sudah lewat, jadi jangan sampai kebablasan. Karena kondisi sudah normal kan, jadi kita tutup kembali. Tapi khusus yang tadi case by case ya, saya yakin jangan sampai menghindar, hubungi dari pelaku bisnis, Baik. ajak sama-sama dan sebagainya. Saya yakin mereka pasti akan menerima. Mereka juga manusia juga kok ya, Ya. para pengurusnya dan sebagainya. Ya. Saya yakin itu. Terima kasih. Baik, Mbak Novita, yang sebenarnya yang lebih miris itu banyak penelitian yang menyebutkan sebenarnya perempuan yang lebih banyak menjadi korban karena perempuan mereka memenuhi kebutuhan keluarga dan malu kalau mau tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Begitu beberapa literatur, beberapa penelitian menyebutkan demikian gitu. Apakah ini semacam coping mekanisme dari seseorang yang sudah terjerat hutang tadi untuk kemudian membuat hutang baru demi bisa menyelamatkan cicilan yang harus dibayar?
Nah, ini balik lagi sih Mbak, balik lagi kan edukasi sama dan apa yang selama ini dipahami dan dimengerti tentang keuangan. Kami selalu mengajarkan itu mulainya dari kecil. Jadi ada yang tadi selain yang dijelaskan adalah latih kesabaran dan disiplin, Mbak. Yang salah satunya adalah menunda kepuasan. Menunda kepuasan itu menjadi satu keterampilan yang penting sekali diajarkan oleh orang tua kepada anak-anak, termasuk diri sendiri sebagai orang tua untuk menunda kepuasan ini. Memang tidak mudah hidup di era hedonisme dengan adanya internet seperti ini. Tetapi kalau dijalankan dengan pembagian 40/20/30/10. Jadi 40 itu untuk kebutuhan pokok kita sehari-hari, untuk makan, untuk minum, kebutuhan primer ya. 30-nya itu untuk menabung. Jadi benar-benar dipisahkan itu untuk menabung. 20% misalnya itu untuk keinginan, untuk hiburan dan lain sebagainya, makan di luar. 10%-nya sedekah atau perpuluhan. Kalau itu dibagi dari kecil, anak-anak ini diajarkan, mereka punya budaya disebut dengan budaya menahan, tunda kepuasan dan menabung ini. Ada diskusi terbuka, Mbak. Saya sebagai psikolog anak, diskusi terbuka antara orang tua dengan anak melatih kemandirian daripada keuangan ini. Jadi anak-anak dari kecil tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang keinginan, apa yang kebutuhan. Dan tekankan hidup sederhana. Kalau kita jadi orang tua, hidupnya hedon, anak-anak akan belajar dari sini. Bahwa kamu dihargai dari apa yang kamu pakai secara materi. The fear of missing out, walaupun sekarang ada lagi trennya, the joy of missing out. Nah, bagaimana mengajarkan anak tidak the fear of missing out, tapi juga tidak the joy of missing out, berada di tengah-tengah, tahu kapan bisa membelanjakan sesuatu dan kapan harus menahan. Nah, tekankan hidup sederhana di dunia hedonisme ini. Kalau tidak diajarkan, tidak dilakukan oleh orang tua sebagai contoh, sebagai modeling, akan sulit sekali. Jadi mungkin dijadikan ini sebagai pembelajaran buat kita semua, supaya berbenah dengan parenting kita, dengan bagaimana kita menghidupi hidup kita, bahwa hidup sederhana akan membuat hidup lebih mudah. Karena kita punya saving di situ untuk biaya-biaya yang mendadak atau yang darurat. Baik, kalau Ya, tadi Mbak, Mbak semua Novi, balik dengan edukasi sih, Mbak. ya, edukasi, saya setuju. Kalau edukasi terkait dengan bagaimana kejiwaan seseorang, konseling ke psikolog itu bisa dilakukan secara gratis melalui hotline yang tersedia, atau bisa juga menggunakan layanan BPJS tidak gratis, setiap bulan kita bayar preminya, dan itu bisa didapatkan oleh semua lapisan masyarakat yang merupakan yang merupakan anggota BPJS. Tetapi bagaimana dengan literasi atau pendidikan terkait keuangan? Apakah itu juga bisa didapatkan secara gratis? Kemana mencarinya? Baik, ini kampanye yang tadi saya di awal menyebutkan, Mbak. Ini peran daripada pemerintah. Bekerja sama dengan lintas kementerian ya. Jadi karena tanpa ada edukasi lewat kampanye yang bisa dilakukan dengan murah sekali sekarang melalui sosial media, ajarkan. Jadi kayak bahaya seperti ini, cobalah mulai dengan disosialisasikan tanpa harus menunggu lebih banyak korban. Karena saya yakin tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tidak tahu. Dan untuk tahu ini dan dampaknya, ini kalau kita bicara edukasi ini kita akan datang dari Kementerian Kesehatan, kita bicara keuangan, kita bicara Mendikbudristek gitu ya, kita bicara dari hulu ke hilir. Kalau bisa duduk bareng tanpa memikirkan kepentingan dari kementerian dan lembaga, saya yakin banyak hal tentang pendidikan edukasi ini kita bisa selesaikan. Baik, jadi kita sambil tampilkan grafis berikut ini mengenai layanan yang bisa didapatkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Kita mulai dari hotline Kementerian Kesehatan. Pemirsa, bila Anda, teman, saudara, atau keluarga yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit, dilanda depresi dan merasakan dorongan untuk bunuh diri, sangat disarankan. Mohon menghubungi dokter kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan terdekat, dan berikut ini adalah kontak atau hotline dan juga direct message pun juga bisa ke IG-nya
Mbak Novita Tandri atau ke komunitas Save Yourself melalui IG di saveyourself.id, kemudian juga ada konseling online, dan ini sekali lagi Mbak Novita juga bisa lihat ya, ini semua bisa didapatkan secara konsultasi secara gratis. Pak Bernard, sebelum kita menutup diskusi ini, sebenarnya apa yang paling Anda butuhkan? Sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh OJK? Karena dalam hal ini OJK tidak bisa sendiri dalam melakukan pengawasan. Ya, sama ya. Jadi memang OJK pasti tidak bisa melaksanakan tugasnya menyelesaikan yang berkaitan dengan masalah sosial ini secara sendiri. Oleh karena memang perlu sinergi dan kolaborasi. Kemudian di sisi lain adalah kami juga berkaitan dengan edukasi literasi keuangan ya. Sudah menyediakan sarana prasarana dan sudah cukup nih informasinya. Nanti silakan saja dilihat ya. Mungkin di buku kita sudah memberikan antara lain berupa ya buku saku cerdas mengelola keuangan gitu ya bagi calon pengantin, malah kan ada anak-anak, ada yang SD, SMP, SMA sampai dengan yang kelas universitas itu sudah ada. Nanti bisa lihat di website OJK ya, di minisite sikapiuangmu.ojk.go.id. Itu saya rasa sudah menjadi suatu bekal yang mendasar, bahkan menjadi kurikulum gitu ya bagi kurikulum nasional. Itu sedini kala sedapat mungkin kita berikan edukasi keuangan, mulai dari yang simpel-simpel sampai kepada yang istilahnya kompleks gitu ya. Itu sudah ada dalam kurikulum nasional kita. Itu salah satu yang dapat OJK sampaikan ataupun kontribusikan dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki edukasi literasi keuangan yang cukup gitu ya. Ya. Dan kampanye yang selama masyarakat. ini, kampanye dan juga sosialisasi yang selama ini sudah dijalankan oleh OJK, seperti apa evaluasinya dan apa peningkatan ke depan untuk semakin memitigasi hal-hal serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari? Ya, salah satunya adalah program yang saat ini kita gaungkan adalah program Gencarkan ya, Gerakan Cerdas Keuangan Nasional dalam rangka untuk mencapai tujuan 2045. Nah ini kita sama-sama nih, ini memerlukan kerja bersama karena untuk Indonesia kita ke depan yang Indonesia Emas 2045. Ini sangat masif. Program Gencarkan ini adalah salah satu produk edukasi literasi keuangan yang menjadi salah satu program yang perlu kita lakukan secara bersama. Karena memang salah satu yang kita bangun adalah bagaimana melakukan budaya gitu ya. Budaya misalnya dalam rangka tadi disiplin keuangan, perencanaan keuangan, sampai kepada melakukan pemilihan produk layanan keuangan yang mana yang pas dari sisi anak-anak SD, SMP, SMA, universitas dan sebagainya. Itu salah satu juga. Dengan targetnya adalah kita sampai kepada misalnya 90% sudah terliterasi dan sebagainya gitu ya. Sampai sejauh ini sudah berapa persen yang sudah terliterasi Pak dari program Gencarkan itu? Mohon maaf, saya belum ini karena bukan saya ya. Nanti bisa dilihat di website OJK. Tapi bahwa itu sudah jelas. bahwa persoalan sudah jelas. Lintas sektoral kementerian lembaga itu menurut Anda selama ini sudah jalan ya? Termasuk dari Kementerian Kesehatan juga sudah jalan ya Pak? Ada bagian dari forum tadi ya, koordinasi yang kerjasamanya dilakukan dalam bentuk tidak harus edukasi ya, tapi misalnya tadi dalam Satgas Pasti diantaranya kan sudah ada kementerian-kementerian yang turut bertanggung jawab dalam rangka tadi melakukan pemberantasan terhadap aktivitas keuangan yang ilegal tadi gitu ya. Ini salah satu seperti itu. Mbak Novita, apakah selama ini Anda mendengar atau pernah dilibatkan dalam kerja lintas kementerian lembaga seperti ini? Belum Mbak, semoga dia diundang sama duluan Pak Bernard Wijaya ya di OJK nanti. Jadi duduk bareng itu belum pernah melibatkan psikolog ya? Belum Mbak. Semoga nanti ke depannya ini menjadi terobosan bagus. Mungkin dari sini ya. Baik. Rasanya kita berkejaran dengan waktu Pak Bernard dan Mbak Novita, nggak mungkin lagi kita bicara besok, tahun depan ini sudah 2024 sudah berakhir. Kita tidak ingin ada kejadian lagi seperti yang terjadi di keluarga di Cirende dan juga di Kediri. Anak
yang terlibat di situ masih berusia 2 tahun dan 3 tahun. Kita tidak lagi mau mendengar berita-berita semacam itu ada. Mbak Novita, Ya. terima kasih sudah berbagi insight. Pak Bernard, terima kasih banyak. Jangan bosan untuk Terima kasih kita terus sama-sama. kejar sejauh apa targetnya sudah tercapai sejauh ini. Terima kasih sekali lagi. Ya. Iya, pemirsa, NTV Prime masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.